Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan kecil yang membuat Anda cepat sukses. Kesuksesan bisa diraih dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil. Meskipun terlihat remeh, jika dilakukan dengan konsisten, kebiasaan kecil ini bisa memberi dampak yang besar loh untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil ini membantu kita menjadi lebih terorganisir, produktif, dan fokus pada tujuan. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil secara konsisten, kesuksesan akan lebih cepat dicapai. Yuk simak 8 kebiasaan kecil yang akan membuat Anda cepat sukses. Let's check this out. Yang pertama, bangun pagi dan buat rutinitas yang produktif. Siapa nih yang suka bangun pagi tiap hari? Bangun pagi bukan karena terpaksa ya, tapi emang punya niat buat bangun pagi. Jam berapa Anda biasanya bangun di pagi hari? Mungkin ada yang bangun jam 4 pagi. Wah, kalau terbiasa bangun jam 4 pagi sih keren banget ya. Apa yang biasa Anda lakukan setelah bangun pagi? Nah, nggak hanya bangun pagi aja ya, rutinitas setelah bangun pagi juga menjadi salah satu kebiasaan yang menentukan kesuksesan loh. Bangun pagi dan memiliki rutinitas pagi yang produktif adalah salah satu kebiasaan kecil yang dapat membantu seseorang mencapai kesuksesan. Ketika bangun pagi, kita memiliki waktu tambahan untuk merencanakan hari, menikmati ketenangan pagi, dan melakukan rutinitas yang produktif. Bangun di pagi hari memberikan kita kesempatan untuk fokus pada tujuan dan prioritas sebelum berbagai gangguan harian muncul. Apa saja sih contoh rutinitas pagi yang produktif? Well, berikut beberapa contoh rutinitas pagi yang produktif yaitu merencanakan tugas-tugas prioritas, membaca buku, menulis jurnal, berolahraga, dan melakukan meditasi atau self-affirmation. Bangun pagi dan menjalani rutinitas pagi yang produktif adalah langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar menuju kesuksesan. Yang kedua, belajar hal baru dan bertumbuh setiap hari. Salah satu kebiasaan kecil yang berdampak besar untuk mencapai kesuksesan adalah belajar hal baru dan berusaha untuk bertumbuh setiap hari. Apakah Anda punya komitmen untuk mempelajari hal baru? Ketika seseorang berkomitmen untuk terus belajar, mereka membuka pintu menuju pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam. Nggak harus belajar hal-hal yang selalu baru kok. Komitmen untuk mendalami bidang kita juga penting. Hal ini dapat membantu kita menjadi lebih kompeten dalam pekerjaan kita. Cara paling mudah untuk menerapkan kebiasaan untuk belajar hal baru dan bertumbuh setiap hari adalah dengan membaca buku atau artikel-artikel di internet. Anda juga bisa mengambil pelatihan atau kursus online untuk mengembangkan keterampilan diri. Selain itu, belajar dari orang lain juga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita loh. Kalau belum bisa belajar hal baru setiap hari, coba deh pikirkan hal apa yang ingin Anda pelajari minggu ini, atau bulan ini, atau mungkin tahun ini. Komitmen untuk terus belajar hal baru dapat mendorong pertumbuhan pribadi. Hal ini membantu kita menjadi lebih adaptif terhadap perubahan dan lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi perubahan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Kebiasaan kecil berikutnya yang perlu diterapkan untuk mencapai kesuksesan adalah menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Apakah Anda terbiasa menentukan tujuan yang jelas dan spesifik? Kayak gimana sih tujuan yang jelas dan spesifik itu? Well, tujuan yang jelas dan spesifik memberi kita arah kemana kita harus melangkah dan apa yang menjadi fokus kita. Coba kita bedakan tujuan Ali dan tujuan Budi. Ketika ditanya tujuan masing-masing, Ali menjawab ingin menjadi seorang YouTuber sukses. Sedangkan tujuan Budi adalah punya channel YouTube yang jumlah subscriber 1 juta dalam 2 tahun. Tentu kita bisa melihat bahwa tujuan Budi lebih jelas dan spesifik. Kalau ditanya apakah bisa diwujudkan, ya tergantung strategi dan usaha yang dilakukan oleh Budi untuk membuat channelnya berkembang. Dengan memiliki tujuan yang spesifik, kita dapat mengukur kemajuan dengan lebih akurat.
Kita masih pakai contoh tujuan si Budi ya, yaitu punya channel YouTube dengan jumlah subscriber 1 juta dalam 2 tahun. Nah, Budi dapat memantau perkembangan channel dari 3 bulan pertama, 6 bulan, dan seterusnya. Jika channel tidak terlalu berkembang, mungkin perlu penyesuaian atau menerapkan strategi tertentu agar channel YouTube bisa berkembang. Jadi tujuan yang jelas dan spesifik adalah langkah penting untuk mencapai kesuksesan. Yang keempat, tumbuhkan disiplin dan tingkatkan konsistensi. Kebiasaan kecil berikutnya yang akan kita bahas adalah disiplin dan konsisten. Dua kata ini emang powerful banget buat bikin kita sukses loh. Menumbuhkan disiplin dan meningkatkan konsistensi adalah kebiasaan kecil yang memegang peran besar dalam mencapai kesuksesan. Disiplin diri dan konsistensi bikin kita tetap berada pada jalur menuju tujuan. Tentu saat kita sedang berusaha untuk sukses, motivasi pernah turun juga dong. Ada kalanya kita nggak semangat, entah karena menemukan kesulitan atau emang lagi bosan aja. Nah, disiplin diri dan konsistensi ini dapat memaksa kita untuk terus melangkah dan tetap berproses walaupun sedikit. Kedua kata ini adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Tanpa disiplin diri dan konsistensi, kesuksesan hanyalah halusinasi. Tapi dengan disiplin diri dan konsistensi, kesuksesan adalah hal yang pasti. Yang kelima, jangan takut bertanya atau memulai percakapan. Kebiasaan kecil yang membuat Anda cepat sukses adalah berani bertanya dan memulai percakapan. Ini emang susah banget dilakukan, apalagi untuk orang yang introvert. Ini ujian terberat sih. Apakah Anda termasuk orang yang takut bertanya dan takut memulai percakapan? Punya rasa takut itu nggak apa-apa kok. Yang penting kita mau belajar dan berusaha. Coba pelan-pelan saja yuk. Jika kita berani bertanya, kita sedang membuka pintu menuju pembelajaran yang lebih dalam. Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan bisa bikin kita tambah paham loh. Ingat ya, nggak ada pertanyaan yang bodoh. Semua pertanyaan layak untuk ditanyakan kok. Ketika Anda mengajukan pertanyaan atau memulai percakapan, Anda dapat memperoleh wawasan baru, solusi untuk masalah yang sulit, atau bahkan membangun koneksi dengan orang lain. Misalnya nih ya, dalam konteks pekerjaan, jika kita punya pertanyaan tentang tugas atau proyek kita, bertanya kepada rekan kerja atau atasan dapat membantu menghindari kesalahan atau kebingungan. Jadinya produktivitas dan kinerja jadi meningkat deh. Yang keenam, bersyukur atas apa yang Anda miliki saat ini. Bersyukur atas apa yang Anda miliki saat ini adalah kebiasaan kecil yang bisa membuat perbedaan besar dalam mencapai kesuksesan. Apakah Anda terbiasa bersyukur? Coba deh renungkan apa hal-hal yang Anda syukuri saat ini. Jika Anda merasa nggak ada hal yang disyukuri, lihat di sekitar Anda. Ada barang-barang milik Anda yang mempermudah hidup Anda selama ini. Ada orang-orang yang menyayangi Anda. Anda masih bisa melakukan banyak hal dalam hidup. Anda masih bernapas dan sedang menonton video tentang kebiasaan kecil yang akan membuat Anda cepat sukses. Anda punya keinginan dan semangat untuk sukses. Anda punya diri Anda sendiri. Yes, itu semua adalah hal-hal yang bisa Anda syukuri. Ketika kita punya prinsip untuk selalu bersyukur, kita akan menciptakan pola pikir yang positif dan optimis. Kita jadi lebih fokus pada hal-hal yang berjalan baik dalam hidup kita daripada terlalu banyak memikirkan kekurangan atau kegagalan. Fokus pada diri sendiri dan hal-hal yang Anda miliki ya, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Kebiasaan kecil ini dapat membantu kita fokus pada tujuan kita untuk sukses di masa depan. Yang ketujuh, luangkan waktu untuk evaluasi dan refleksi. Kebiasaan kecil berikutnya yang akan kita bahas adalah meluangkan waktu untuk refleksi dan evaluasi. Apakah Anda punya waktu khusus untuk evaluasi dan refleksi? Apa yang dimaksud evaluasi dan refleksi ini? Well, kegiatan evaluasi dan refleksi artinya merenung tentang tindakan dan keputusan yang sudah kita ambil. Kita belajar dari pengalaman dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Menyediakan waktu khusus untuk merenung dan refleksi itu penting banget.
Dengan melakukan evaluasi dan refleksi, kita jadi tahu apakah metode atau strategi yang kita terapkan berhasil atau enggak. Kita juga bisa menggunakan strategi yang lebih efektif dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Misalnya saat kita punya bisnis catering rumahan dan kita sering broadcast promo catering ke grup teman-teman, tapi dikit yang order. Nah, kita bisa tuh mikirin strategi yang lebih efektif, misalnya bikin konten di media sosial atau beriklan di media sosial. Kebiasaan meluangkan waktu untuk refleksi dan evaluasi dapat membantu kita untuk terus berkembang, belajar dari kesalahan, dan memelihara semangat positif untuk mencapai kesuksesan. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-8, yaitu jaga kesehatan fisik dan mental. Kebiasaan kecil berikutnya yang sangat menunjang kesuksesan adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik yang baik membantu kita untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif dan energik. Olahraga teratur, pola makan sehat, dan tidur yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menjaga energi sepanjang hari dan meningkatkan produktivitas. Selain fisik, kesehatan mental juga penting loh. Stres, kecemasan, atau tekanan mental yang tidak ditangani dapat menghambat produktivitas dan kreativitas. Menjaga kesehatan mental dapat dilakukan dengan meditasi, refleksi diri, melakukan hal positif yang membuat kita bahagia, serta menghindari orang-orang dengan pola pikir toksik. Tubuh dan mental yang sehat dapat membantu kita lebih fokus dan produktif sehingga kita dapat meraih kesuksesan dengan lebih cepat. Well, itulah 8 kebiasaan kecil yang dapat membuat kita cepat sukses. Apakah Anda punya kebiasaan kecil lainnya yang dapat membantu kita mencapai kesuksesan di masa mendatang? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.